adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 11 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami turut serta dalam kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami dalam berbagai peristiwa hidup sehari-hari yang menuntun kami menuju cahaya-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya arti semua itu. Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia Sabda Siap Saji, pada hari ini Injil mengisahkan bagaimana Yesus menjawabi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut mengenai Yesus yang duduk makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Injil pada hari ini secara jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus tidak membedakan satu dengan yang lain. Ia tidak pernah memandang orang lain dengan sebelah mata saja. Injil pada hari ini juga memperlihatkan kita bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan mengenai seorang anak yang hilang. Apa yang ingin Injil pada hari ini sampaikan kepada kita sekalian? Injil pada hari ini mengajak kita sekalian untuk mau menjadi seperti anak bungsu dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Maksudnya ialah kita diajak supaya mau menjadi orang yang menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang tak pernah luput dari dosa. Tapi kita sadar, dengan kesadaran kita ini bahwa kita telah berdosa, kita datang mencari Bapa. Kita menyatakan penuh penyesalan kita dengan bertobat. Sama seperti anak bungsu ini. Kita diajak supaya mengikuti teladannya, mengikuti sikapnya di mana ia mau bertobat dari segala kesalahan dan dosa yang telah ia buat. Selain itu, melalui Injil pada hari ini juga, kita sekalian diajak supaya mau meladani sikap seorang Bapa dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, di mana Bapa ini berbelas kasih pada anaknya. Ia tidak marah, padahal anaknya telah berbuat menghabiskan harta miliknya itu yang telah dibagikannya itu dengan hidup berfoya-foya dengan para pelacur-pelacur seperti yang dikatakan dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kita diajak untuk mau berbelas kasih kepada sesama di sekitar kita. Contohnya jika ada seorang yang berbuat jahat kepada kita, tentu ajaran Yesus sendiri adalah kita tidak membalasnya dengan kejahatan. Sama seperti api, jika dilawan dengan api akan malah menimbulkan api yang besar. Nah, justru sebaliknya kita diajak supaya mau menanggapi hal-hal yang negatif yang datang dari luar kepada diri kita. Kita diajak untuk menerimanya secara positif, mengambil maknanya dan mengambil itu sebagai sebuah teguran atau sebuah perbaikan bagi diri kita. Bukan malahnya menganggap itu sebagai sebuah sindiran atau hal-hal yang negatif. Selain itu juga melalui Injil hari ini kita diajak supaya tidak meneladani sikap si anak sulung, di mana ia cemburu, merasa tidak adil, merasa iri dengan adiknya, padahal adiknya sudah berfoya-foya telah berbuat dosa dengan para pelacur-pelacur. Kita diajak supaya untuk tidak iri hati, meninggalkan rasa iri hati kita pada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk mau bersikap berbelas kasih pada sesama di sekitar kita,
menghilangkan rasa iri hati kita kembali terhadap orang-orang di sekitar kita, dan menjadi pribadi yang mau untuk mencari Tuhan dengan penuh penyesalan, mengungkapkan rasa tobat kita kepadanya dengan tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Kristus benedikat.